Halo semua, pada episode podcast HI bersama saya kali ini, kita akan bahas tentang negosiasi dan mediasi dalam proses resolusi konflik. Saya yakin teman-teman pasti sudah cukup familiar dengan berbagai metode dalam resolusi konflik seperti negosiasi, mediasi, arbitrasi, judicial review, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan coba kupas sedikit mengenai negosiasi dan mediasi dalam proses resolusi konflik. Selamat menyimak! Dalam resolusi konflik, negosiasi dan mediasi merupakan 2 dari 4 prosedur utama untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau pertentangan di antara pihak-pihak yang bertikai. Negosiasi melibatkan diskusi antara pihak yang bertikai dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan. Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian yang lainnya, negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain tidak memakan banyak biaya dan lebih mudah menemukan solusi yang dapat diterima bersama sehingga dapat mengakhiri pertikaian. Tetapi di sisi lain, negosiasi antar pihak yang bertikai ini sering berlangsung alot. Para pihak yang terlibat sering kesulitan untuk bisa memahami satu sama lain dikarenakan level kepercayaan yang rendah terhadap pihak lawan atau terlalu marah untuk bisa berdiskusi dan duduk bersama dalam meja negosiasi. Kunci dari negosiasi adalah it takes two to tango, bahwa kedua pihak yang bertikai ini harus mau terlibat dalam diskusi dan menemukan solusi bersama. Sebelum para negosiator berlaga di meja negosiasi, ada satu tahapan yang dinamakan pre-negosiasi, yaitu tahapan persiapan di mana terdiri dari observasi dan formulasi. Pada tahapan observasi, pihak-pihak yang bertikai berusaha untuk menganalisa kepentingan yang hendak dicapai dalam negosiasi, menentukan batasan pencapaian atau red flag, serta memetakan kekuatan diri sendiri maupun kekuatan lawan. Tahapan yang selanjutnya adalah formulasi. Sebelum memposisikan diri dalam sebuah negosiasi, negosiator biasanya menetapkan formulasi kesepakatan berdasarkan analisa observasi yang telah dilakukan. Formulasi ini berisi tentang definisi masalah dan tawaran solusi yang diajukan saat proses negosiasi. Formulasi ini merupakan kunci dari negosiasi-negosiasi selanjutnya yang apabila tidak dilakukan akan memperlambat proses penyelesaian konflik dan hasilnya pun akan kurang memuaskan bagi pihak yang bertikai. Nah, setelah melalui tahapan formulasi, seorang negosiator dapat memposisikan diri sesuai dengan target yang hendak dicapai dalam proses negosiasi. Secara umum, negosiasi dapat berakhir dalam 4 kemungkinan. Yang pertama, tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai kedua belah pihak yang bertikai atau no agreement reached. Kedua, keberhasilan hanya didapatkan oleh salah satu pihak saja atau win-lose solution. Yang ketiga, kompromi sederhana dengan cara memilih jalan tengah sebagai kesepakatan kedua belah pihak. Kompromi sederhana ini seringkali sifatnya lose-lose, di mana masing-masing pihak yang bertikai berusaha untuk mengurangi tuntutannya supaya dapat mencapai jalan tengah. Yang terakhir adalah win-win solution, yaitu pihak-pihak yang bertikai memperoleh keuntungan bersama dari hasil negosiasi yang dilakukan. Kalau tadi negosiasi ini hanya melibatkan pihak-pihak yang bertikai untuk memecahkan permasalahan, mediasi ini melibatkan satu atau lebih pihak ketiga yang menjadi penengah dalam proses penyelesaian sengketa. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan kesepakatan dalam mediasi cenderung tinggi, dan pihak-pihak yang bertikai cenderung puas dengan kesepakatan yang dihasilkan. Meskipun demikian, beberapa catatan perlu ditambahkan untuk menganalisa sejauh mana mediasi ini efektif untuk dilakukan. Mediasi terbukti efektif dilakukan ketika konflik yang terjadi belum intens dan pihak yang bertikai sangat ingin mencapai penyelesaian. Mediasi juga efektif dilakukan apabila tidak menyangkut mengenai prinsip dan pihak yang bertikai ini relatif berada di level yang sama dalam hal kekuatan dan kekuasaan. Selain itu, mediasi juga terbukti lebih efektif berlangsung ketika arbitrasi
terancam menjadi langkah selanjutnya dalam proses resolusi konflik. Karakteristik dari mediasi adalah yang pertama, mediasi merupakan bentuk resolusi konflik dengan cara yang damai atau tanpa kekerasan. Yang kedua, mediasi ini melibatkan intervensi pihak luar, baik itu individu, kelompok atau organisasi, atau negara dengan nilai, sumber daya, dan kepentingan mediator itu sendiri ke dalam konflik antara dua atau lebih aktor. Yang ketiga, intervensi dari mediasi ini tidak bersifat mengikat dan sukarela. Artinya, aktor yang terlibat memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak usulan dari mediator dan memiliki kontrol atas konflik yang sedang terjadi. Yang terakhir, mediasi biasanya beroperasi secara ad hoc, yaitu upaya mediasi tertentu atau serangkaian upaya mediasi oleh satu atau lebih aktor ini kemudian dapat berhenti atau berlangsung di tengah jalan tanpa kesepakatan terlebih dahulu. Mediasi ini juga merupakan seni dalam penyelesaian masalah. Menjadi mediator memerlukan pengalaman dan keterampilan untuk dapat memfasilitasi manajemen konflik dengan baik dan bijak. Pada praktiknya, keberhasilan mediasi bergantung pada pilihan perilaku strategis yang diyakini mediator dapat memfasilitasi hasil yang akan dicapai dalam manajemen konflik. Perilaku mediator bergantung pada peran atau tujuan yang hendak dicapai, dan sumber daya serta teknik yang tersedia dalam konteks sengketa tertentu. Dengan demikian, mediasi ini dapat dipahami sebagai keseluruhan rencana atau pendekatan manajemen konflik untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu penyelesaian sengketa, penghentian kekerasan, atau penyelesaian konflik secara keseluruhan. Jadi, fungsi dari mediator dalam proses mediasi ini sangat penting dan menjadi kunci dalam proses penyelesaian sengketa. Nah, itu tadi sekilas mengenai negosiasi dan mediasi. Semoga dapat memberikan manfaat dan pencerahan buat teman-teman yang sedang belajar resolusi konflik. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Saya Ratri, sampai jumpa di podcast berikutnya. See you!